Assalamualaikum, selamat jumpa kembali bersama saya dan Cepedong Tutorial. Oke, gimana sobat semua kabarmu hari ini? Semoga sehat selalu ya. Dan kebetulan juga di sini saya kedatangan HP Redmi 10C ya, dengan permasalahan yang ya lumayan cukup serius guys, yaitu handphonenya kena air hampir 1 jam guys, tenggelam. Dan yang lebih parahnya lagi, ini bagian lampu flashnya itu nyala sendiri ya, cuman agak buram, jadi nyala buram sedikit ya, seperti itu guys ya. Saya terima dengan keadaan HP pas saya bongkar masih banyak airnya. Dan beruntungnya juga ini si orangnya atau yang punya handphone ini tidak sempat menyalakan handphone atau tidak sempat mengecas handphone. Jadi pas handphonenya diambil dari air itu tenggelamnya agak lumayan juga lama ya. Langsung dibawa ke saya, jadi langsung saya bongkar ya, tanpa dicas, tanpa dinyalakan, seperti itu guys ya. Jadi itu trik solusi supaya bisa aman ya, mudah-mudahan. Jadi karena si user bilang ini lumayan lama tenggelamnya karena mencari keberadaan handphone di dalam air. Jadi lumayan agak lama ya mencari handphonenya. Langsung dibawa ke saya. Dan ketika saat saya bongkar, pertama kita lepaskan dulu soket baterai ya. Ketika saat bongkar handphone keadaan kena air atau dalamnya masih banyak airnya, itu yang pertama kita lepas soket baterai ya. Itu trik pertama supaya supaya bisa menganalisa atau handphonenya mudah-mudahan bisa nyala kembali, seperti itu guys ya. Dan langkah berikutnya lagi kita lepas bagian kamera, bagian fleksibel ya, pada konektor ya, konektornya semua lepas. Trik yang pertama di sini saya menggunakan pelumas anti karat ya. Biasanya ini pelumas rantai kalau digambar. Ini pelumas anti karat guys, dari model atau tipe Carrera. Dan setelah menggunakan pelumas anti karat, di bagian celah-celahnya itu yang terpenting di bagian konektor guys, konektor fleksibel mau konektor kamera ya, jangan bagian kameranya guys. Jadi kameranya lepas terlebih dahulu atau dipisahkan supaya tidak terkena percikan anti karat. Ya, kalau misalkan si bagian kamera terkena percikan anti karat, itu hasil kameranya agak buram guys, karena kotor. Seperti itu guys. Nah, kemudian kita diamkan beberapa menit guys, maksimalnya setengah jam juga boleh ya, kalau Anda tidak terlalu penting ya dengan handphonenya. Jadi kita diamkan beberapa menit, usahakan dikeringkan ya sampai benar-benar kering. Jadi seperti itu guys ya, trik cara menganalisa atau memperbaiki masalah HP yang kena air. Pertama itu buka soket baterai atau lepas konektor baterai. Supaya apa? Supaya tidak terjadi korosi secara langsung. Nah, setelah itu kita lepas juga di bagian PCB konektor ya. Ini bagian konektor cas juga masih banyak airnya guys nih. Airnya juga masih merata ya. Dan untungnya si handphone tidak langsung dinyalakan atau tidak langsung dicas. Kemudian yang berikutnya lagi kita coba lepas baterai guys. Cara melepas baterai
kita lepaskan dulu bagian klemannya atau perekatnya. Nih ada perekatnya ya. Kalau dari Xiaomi lumayan sangat mudah guys cara melepaskan perekat baterai. Jadi tinggal ditarik aja seperti ini, jadi langsung tarik ya, tapi jangan terlalu kencang-kencang supaya tidak putus. Kalau tidak putus ya ribet sekali guys. Oke, tinggal tarik seperti ini. Nah, sudah terlepas ya dua-duanya. Baterai sudah bisa dibuka seperti ini. Kemudian ini bagian airnya masih banyak juga di bagian baterai, kemudian di bagian komponen fleksibel baterai juga saya kasih pelumas ya, karena airnya melebar. Lanjut. Lanjut. Nah, berikutnya kita coba bersihkan dulu airnya di bagian lubang fleksibel LCD. Saya menggunakan anti karat juga, sedikit aja, jangan terlalu banyak. Ya, mudah-mudahan LCD-nya juga tidak terkena percikan air ya. Biasanya handphone yang kena masuk air itu LCD-nya juga cepat atau mudah masuk air seperti itu guys. Nah, sudah beberapa jam saya simpan handphonenya, saya simpan, saya keringkan, saya diamkan, kemudian saya pasang kembali ya bagian komponen-komponennya. Jadi durasinya video agak saya skip ya ketika saat penjemuran atau pengeringan handphone. Sekarang saya pasang kembali bagian baut ya. Oke, langkah berikutnya kita pasang PCB atau bagian mainboard atau motherboard ya. Jadi seperti itu guys, jika kalian punya HP tipe apa saja, model apa saja, jika kena air, mau air hujan atau air ketuban cicak, pokoknya yang serba kena air handphone itu usahakan terlebih dahulu kita bersihkan airnya di dalam atau dibongkar ya, bawa ke klinik servis ya, bukan klinik hewan guys. Kita bawa ke klinik servis, lalu bongkar, keringkan juga ya. Usahakan konektor baterai atau soket baterai lepas terlebih dahulu. Kemudian di sini bagian lubang kameranya saya bersihkan karena itu ada bekas airnya juga. Lalu saya coba pasang kembali bagian tutup mainboard atau bagian mesin. Lalu kita pasang bagian bautnya ya. Seperti biasa kita rapihkan ya. Oke, saya coba nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, sudah muncul ya. Langsung cek gur ya. Biasanya itu handphone yang kemasukan air itu biasanya LCD-nya agak buram, ada yang garis atau bahkan di LCD-nya ada yang kena air ya, seperti kayak berawan ya. Oh, dan ternyata ini juga masih ya. Itu LCD-nya ada bayangan itu
kena air karena ada air yang masuk ke LCD. Oke, seperti itu guys ya. Jadi saking lamanya handphone di dalam air, itu handphone kita usahakan bongkar terlebih dahulu ya. Jadi maksudnya handphonenya kita bongkar ya, bukan dirusak, dibongkar, kemudian lepas soket baterai seperti itu guys ya. Lalu berikutnya kita bersihkan, kita menggunakan anti karat atau pelumas ya, seperti itu guys ya. Jadi menurut pribadi saya, sekian banyaknya handphone yang kena air itu saya usahakan bongkar ya sebelum dinyalakan atau dicas. Makanya beruntungnya juga si user sudah bilang bahwa handphone ini kena air sudah 1 jam lebih ya, dan alhamdulillahnya sekarang handphone sudah bisa nyala kembali ya. Oke, kita bisa lihat itu bagian pojok kanan bawah, kiri bawah itu ada bekas air masuk ya. Oke guys, sekian dan terima kasih. Video tutorialnya semoga membantu. Begitulah cara mengatasi HP yang kemasukan air. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.